Ada apa, Neng? Suami Ece tadi ditangkap di Jogja. Inggit Garnasih adalah kembang desa di kampungnya. Banyak lelaki yang berupaya mendekat untuk sekedar bisa mencuri perhatiannya. Ia adalah gadis tercantik di antara teman-temannya. Di antara mereka beredar kata-kata mendapatkan senyuman dari Garnasih ibarat mendapat uang seringgit. Banyak pemuda yang menaruh hati padanya. Rasa kasih tersebut diberikan dalam bentuk uang yang rata-rata jumlahnya seringgit. Itulah awal mula sebutan Inggit yang kemudian menjadi nama depannya. Inggit sang kembang desa kemudian dipersunting oleh Nata Atmaja, seorang patih di kantor residen Priangan. Namun pernikahan ini tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Kemudian ia menikah lagi dengan Haji Sanusi, seorang pengusaha yang juga aktif di organisasi Sarekat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pernikahan mereka baik-baik saja, meskipun tidak juga dibilang bahagia karena ia sering ditinggal suaminya yang terlalu sibuk. Hingga kemudian datanglah sosok Soekarno. Pada waktu itu Soekarno telah mempunyai istri bernama Siti Utari. Namun rasa cintanya pada Utari sebenarnya lebih condong seperti cinta kepada saudara, walaupun mereka dalam tali pernikahan. Soekarno indekos di Bandung pada tahun 1921 untuk berkuliah. Rumah kos di Bandung ini merupakan kosan milik Haji Sanusi yang merupakan suami Inggit. Inggit adalah ibu kosnya Soekarno. Inggit usianya lebih tua 13 tahun. Soekarno saat itu berusia 20 tahun dan Inggit berusia 33 tahun. Dari kedekatan itulah cinta di antara mereka mulai bersemi. Alasan kenapa Soekarno mengagumi Inggit karena sosok Inggit yang matang dan cantik. Namun saat itu seperti yang sudah diketahui, Inggit Garnasih masih berstatus istri orang. Kemudian entah bagaimana caranya, Soekarno dengan kepiawaiannya berhasil merebut Inggit dari suaminya. Dikabarkan bahwa Soekarno mengambil Inggit dengan perjanjian kepada Haji Sanusi bahwa Soekarno tidak akan menyia-nyiakan Inggit. Soekarno kemudian menceraikan Utari istrinya di Surabaya dan Inggit menceraikan Haji Sanusi. Lalu mereka memutuskan menikah pada 24 Maret 1923. Inggit mendampingi Soekarno dalam suka dan duka selama hampir 20 tahun. Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikaruniai anak. Lalu Inggit Garnasih dan Soekarno mengangkat anak dalam perjalanan rumah tangga mereka. Yang pertama diangkat adalah Ratna Juwami kelahiran 4 Mei 1923 yang merupakan anak dari kakak Inggit. Inggit Garnasih merupakan sosok pahlawan yang sebenarnya memiliki jasa yang sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tidak, Inggit Garnasih lah yang selalu setia mendampingi Soekarno di masa-masa sulitnya. Beliaulah yang membiayai perjuangan Soekarno mulai dari biaya kuliahnya hingga aktivitas politiknya. Pada saat bersama Inggit, Soekarno menjabat Ketua PNI. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno serta 3 rekan dari PNI yaitu Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta. Kemudian dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung selama kurang lebih 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Pada situasi ini, Ibu Inggit adalah orang yang paling gigih mendukung Soekarno. Ini teh bentuk dukungan kami terhadap Bung Karno. Bagus untuk membantu. Baik teh. Perjuangan kami tak lain adalah gedung-gedung pertemuan publik dan surat-surat kabar umum. Kemudian pada tanggal 14 Januari 1934, Soekarno diasingkan ke Ende, Pulau Flores bersama Inggit Garnasih dan anak angkatnya. Selama di Ende, Soekarno dan Inggit Garnasih menempati sebuah rumah di tengah perumahan penduduk biasa. Di sana, kondisi Soekarno mengalami penurunan mental parah. Namun berkat dukungan sang istri, secara perlahan kondisi Bung Karno mulai bangkit. Di Ende ini, Inggit dan Soekarno kembali mengangkat anak, yaitu Kartika Uteh.
kelahiran 28 Februari 1928, anak seorang juru ukur kenalan Soekarno. Semasa di ND, Bung Karno terkena malaria yang hampir merenggut nyawanya. Berita sakit kerasnya sampai ke telinga Muhammad Husin Tamrin, sehingga Tamrin mengajukan protes kepada Belanda agar Bung Karno dapat dipindahkan dari ND guna mendapatkan perawatan lebih baik. Protes Tamrin didengar, kemudian memindahkan Bung Karno dari ND ke Bengkulu. Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu tahun 1938. Soekarno berada di Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1938 hingga 1942. Rumah yang ditempati Bung Karno tersebut merupakan rumah milik pedagang Tionghoa yang disewa Belanda. Sembuh dari sakit, Bung Karno langsung mengambil hati rakyat Bengkulu dengan membangun masjid dan mengundang warga berdiskusi tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Bung Karno juga banyak berdiskusi dan berteman baik dengan pemimpin Muhammadiyah cabang Bengkulu dan tokoh agama lain serta tokoh-tokoh setempat. Tidak hanya itu, Soekarno juga merangkul kaum muda. Dan di Bengkulu ini, Soekarno berjumpa dengan Fatmawati saat putri tokoh Muhammadiyah itu berusia belasan tahun. Awalnya Soekarno tidak memiliki perasaan apapun pada gadis belia itu. Namun, sang ayah Fatmawati, yaitu Hasanuddin, menitipkan anaknya yang seusia dengan anak angkatnya, Ratna Juami, untuk mendapatkan bimbingan dari Soekarno. Bahkan diceritakan, Fatma sempat tinggal di rumah pengasingan Bung Karno bersama Ratna Juami. Seiring berjalannya waktu, ternyata Soekarno kepincut juga. Soekarno memiliki perasaan pada gadis muda itu. Perbedaan usia dan status tidak menjadikan penghalang niat Soekarno untuk meminang Fatmawati. Belum terlaksana keinginan tersebut, terjadi gejolak perjuangan. Tahun 1942, Perang Dunia II pecah dan Belanda kocar-kacir. Jepang datang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Soekarno beserta keluarga kemudian dijemput dari Bengkulu ke Jakarta. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Soekarno berpesan pada ayah Fatmawati, Hasanuddin, untuk tidak menerima lamaran dari pria manapun kecuali Soekarno. Soekarno jatuh cinta pada Fatmawati yang ingin menikahinya demi memiliki anak. Niat Soekarno meminang Fatmawati tentu saja menimbulkan ketegangan dengan Ibu Inggit sebagai wanita yang kekeh berprinsip tidak ingin dimadu. Padahal Soekarno telah membujuk dengan berjanji bahwa akan menempatkan Inggit dalam kedudukan paling atas sebagai istri pertamanya. Namun, Inggit menentang dan tegas pada pendiriannya untuk tidak mau dimadu. Inggit pun melepas Soekarno kepada Fatmawati. Ia meminta untuk dipulangkan ke Bandung. Mereka pun akhirnya resmi bercerai pada 29 Januari 1943 dengan perjanjian bahwa Ibu Inggit mendapatkan jaminan hidup dan tunjangan yang disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Masnur. Setahun kemudian, Soekarno dan Fatmawati menikah dengan diwakilkan kerabat Bung Karno, yaitu Opseter Sarjono di Bengkulu. Baru pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati diantarkan orang tuanya ke Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan tinggal bersama sang suami.